Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini aku bakal ngebahas PR dari mekanika fluida untuk nomor 4. Nah, dia ada sebuah sistem pelampung yang dirancang dengan dasar setengah bola dan kerucut seperti ditunjukkan pada gambar. Diameter setengah bola ada 1 meter dan sudut setengah kerucut adalah 30 derajat. Pelampung ini memiliki massa 450 kg. Pertanyaannya adalah temukan lokasi garis air pada pelampung yang mengambang di air laut. Nah, jadi kita tuh kayak nyari berapa eh, berapa berapa kayak kedalaman yang masuk gitu bisa bilang atau lokasi garis air yang pelampung yang mengambang di air. Jadi kayaknya bisa menanyakan yang ini sama ini. Jadi kita akan cari dua-duanya. Ya. Nah, atau yang ini. Oke. Nah, kita eh, nah, untuk ngejawab soal ini, kita perlu tahu dahulu yang ini tuh pelampung ini bakal mengambang di mana? Apakah mengambang di kerucut ini ya, di atas kerucut seperti ini atau malah mengambangnya seperti ini? Mengambang itu di bagian setengah bola. Jadi bagian kerucut itu mau keluar semua, tapi ada juga setengah bola yang keluar gitu di airnya. Nah, apakah seperti gambar ini atau kayak gini gitu? Nah, kita akan lihat dari kita akan membandingkan antara gaya berat dari si benda dengan gaya angkat dari setengah bolanya aja. Gitu. Kita akan cari dulu gaya berat. Gaya berat. Nah, gaya berat itu kan rumusnya W sama dengan M dikalikan G. Yaitu 440 dikalikan dengan 9,81. Itu punya jawaban itu 4.361,4. Itu gaya beratnya. Lalu kita lihat oh sorry, gaya angkat, gaya angkat setengah bola. Jadi yang setengah bola kita cari. Nah, untuk gaya angkat setengah bola, kita akan cari VB bola. Itu adalah massa jenis dari air dikalikan G-nya, dikalikan dengan fluida bola yang tercelup. Ya, bola tapi yang tercelup. Nah, karena semua bola itu tercelup, ya, ini kita tahu kalau volume bolanya itu adalah 2/3 kali Pi kali R pangkat 3 kan? Karena dia setengah bola. Jadi bakal pakai 2/3 Pi R pangkat 3. Nah, kita cari gaya angkat ini. Gaya angkat dari si bola ini, itu berarti massa jenis fluida ya, berarti 1008 kali 9,81 dikalikan 2 dikalikan Pi dikalikan R pangkat 3. R-nya itu adalah 0,5 pangkat 3 dibagi 3. Nah, ini bakal punya hasil. Oke, hitung dulu ya. 1008 dikalikan dengan 9,81 dikalikan 2 dikalikan pi dikalikan 0,5 pangkat 3 dan 3 dibagi 3 yaitu sekitar 2.588,791 Newton dan ini Newton. Nah, perhatikan di sini. Kalau kalian lihat, gaya angkat dari bola gaya angkat dari setengah bola ini tuh lebih kecil. Nah, tuh, lebih kecil dari gaya berat dari si satu pelampung gitu. Nah, karena kayak gitu, maka setengah bola akan terendam semuanya. Terendam semua. Iya dong, karena bagian dari gaya angkat bola itu cuma segitu. Sedangkan gaya berat itu berat banget. Dan itu bakal menekan si bola. Dan ngebuat bola itu nggak bisa muncul ke atas gitu. Makanya, dia itu bakal terendam semua. Dan yang muncul adalah dan kerucut yang muncul keluar. Kerucut yang muncul keluar. Sip. Nah, kalau gini jelas kita bakal menggunakan yang sesuai dengan gambar. Oke, seperti ini. Jadi kerucut yang keluar. Nah, gitu. Nah, setelah itu, kalau kita tahu seperti itu, kita bakal ninjau diagram gaya dari si sistem itu. Atau diagram gaya pelampung. Nah, untuk diagram gayanya dari si pelampung, kita bisa menggunakan gambar seperti berikut yang digunakan.
Nah, seperti ini guys. Untuk diagram gayanya. Nah, nih. Jadi untuk diagram gaya aku ini akan aku buat karena akan terjadi dua buah gaya, yaitu gaya beratnya W dan gaya angkat yaitu VB. Nah, VB dan W itu tuh sebenarnya berada pada satu sumbu, sumbu yaitu sumbu Y. Jadi kita cukup meninjau nanti di hukum Newton di sumbu Y doang. Nah, terus aku misalin kalau tinggi dari kerucut dari sini sampai ke sini itu adalah H besar dan bagian yang terendam itu H ini. Ini adalah H. Itu bagian kerucut yang terendam bersama dengan setengah bola. Itu H kecil. Oke. Nah, setelah aku buat gambar sini ada sudut dan jari-jari. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan tinjau hukum Newton. Hukum Newton. Nah, untuk hukum Newton yang kugunakan, aku menggunakannya semu Y aja karena cuma ada gaya di arah semu Y, berarti sigma FI sama dengan nol. Lalu ada gaya apa? Ada gaya angkatnya sama dengan gaya berat. Maka sama dengan gaya berat. Ya, karena dia arahnya berbeda. Jadi kayak gini. Itu FB dikurangi W itu sama dengan nol. Gitu, berarti FB sama dengan W. Nah, terus kita tahu gaya angkat ini kita perlu mencari volume yang tercelup kan. Jadi kita misalin kalau volume yang tercelup dari sistem pelampung ini itu sebagai V celup ya satu sistem kerucut dan setengah bola ini itu yang tercelupnya misalin VCLP atau V celup. Oke. Jadi rumus kita bakal jadi rho V. Gaya angkat kita bakal jadi massa jenis dari si fluida ya. Massa jenis fluida aku buat rho aja ya. Kalau massa jenis benda itu aku buat rho benda gitu. Dikalikan G terus dikalikan dengan volume celupnya. Ya kan gaya angkat itu adalah gitu. W-nya adalah apa? Massa dikalikan dengan gravitasi, ya kan? Sama kayak tadi. Ya, di sini aku bisa dapat G-nya habis. Ya, dari sini aku dapat apa? Bahwa volume yang tercelup itu adalah massa dari si pelampung dibagi dengan massa jenis si fluida. Maka aku dapat volume celupnya adalah G sekitar 0,4365 meter pangkat 3. Gitu. Oke, kita dapat nih volume celupnya. Nah, sekarang kita perlu mencari berapa yang kemasukan ke dalam air. Misalnya H kecil gitu. Nah, bisa kita lihat sebenarnya sistem dari yang tercelup ini. Ya, jadi bagian yang tercelup. Ya, bagian yang tercelup itu tuh sebenarnya setara dengan volume. Oke, volume dari setengah bola. Ya, kan? Karena si setengah bola itu terendam semuanya. Ini R, ya, setengah bola. Terus ditambah dengan, nah ini kan sistem kerucut ya. Nah, ada kerucut yang tidak masuk air dan ada kerucut yang masuk air. Nah, kalau misalnya masuk air itu ini sebesar ini, ya, yang itu, ini adalah yang tidak masuk air, maka sisanya ini yang masuk air dong. Jadi sebenarnya itu adalah kerucut gede yang satu full ini, ya, yang memiliki jari-jari misalnya, yang kita memiliki jari-jari R ya, yang sama dengan jari-jari bola, yaitu R ini. Nah, gini. Lalu dikurangi dengan volume dari si kerucut yang tidak kemasukan air, yaitu yang R kecil ini. Nah, ini kita kurangin lalu ditambah dengan setengah bola. Nah, itu adalah volume yang tercelup gitu ya. Jadi ini adalah kerucut besar, kita sebut kerucut besar, dan yang ini adalah kerucut kecil. Kerucut kecil. Nah, kayak gitu. Oke, seperti itu. Nah, kita perlu mencari volume dari setengah bola, kerucut besar, dan kerucut kecil. Nah, misalin, kalau eh, ini tuh tingginya adalah, ya ini adalah H, yang tadi kita coba buat permisalan, dan yang tercelup itu adalah. Nah, kalau misalkan yang tercelup itu adalah H kecil, maka yang muncul di sini adalah H besar dikurangi H kecil dong, ya kan? Makanya tinggi ini bakal sama dengan H besar, H besar dikurangi H kecil. Gitu. Nah, sekarang kita cari masing-masing. Untuk volume yang setengah ini, volume bola, ya, setengah. Kayak itu adalah setengah dikalikan dengan 4 per 3 dari volume bola, yaitu 4 pi R pangkat 3. Atau jadinya 2 per 3 pi R pangkat 3. Nah, terus volume kerucut
Oke, sebentar guys. Oke, start. Jadi kita lanjut. Nah, kita dapat nih volume bolanya ini. Nah, terus kita cari volume kerucut yang besar, yaitu VKB aku sebut ya. Nah, itu tuh berarti kan ingat ya volume kerucut itu adalah sepertiga dikalikan dengan 6 pi, dikalikan R kuadrat, lalu dikalikan tingginya. Nah, itu untuk volume kerucut yang besar. Dan untuk volume kerucut yang kecil, volume kerucut yang kecil itu adalah sepertiga dikalikan pi, dikalikan R kecil kuadrat, terus dikalikan dengan H min H kecil. Nah, kayak gitu. Terus, ini catatanku. Nah, ini. Nah, kita kan udah mendefinisikan tuh untuk volumenya bagaimana. Nah, kita tuh sekarang nggak tahu nih berapa besar dari si R kecil. Kita tanya R besar sama H besar kan. Nah, kita perlu cari R kecilnya gimana. Nah, untuk R kecil sendiri, kita bakal menggunakan persamaan ini. Nah, kita tahu kalau ini tuh sebuah kerucut yang gede, ya, ini. Nah, itu tuh, misal, pada dia kan keluar di sini. Nah, ini tuh, yang di sini jari-jarinya adalah R kecil. Dan yang ini adalah R besar. Ya kan? Nah, itu kan kalau misalnya kita bisa buat sebuah bentuk segitiga kan. Nah, sebuah bentuk segitiga ini adalah R kecilnya dan ini adalah R besarnya. Nah, kita akan kembali ke materi SMA yaitu sebuah perbandingan untuk segitiga yang sesama gitu. Sebanding gitu ya. Nah, ini R kecil, ini R besar, ini H besar dan yang ini adalah H besar min H kecil. Nah, dari perbandingan segitiga kita bisa dapat bahwa eh, R dibanding dengan tingginya itu akan sama dengan R besar dibanding dengan tingginya itu R kecil. Nah, di sini kita bisa apa nih bahwa R-nya adalah R terus H besar min H kecil dibagi dengan H besar. Nah, gitu. Nah, seperti ini untuk jari-jari dari si kerucut kecil. Nah, kita dapat nih R kecilnya. Nah, udah kita masukin ke persamaan kita. Nah, jadi karena bagian yang tercelup itu adalah setengah bola ditambah kerucut besar dikurangi dengan kerucut kecil, berarti kita bisa dapat bahwa volume yang tercelup itu adalah tinggal gunain volume untuk masing-masing tersebut yang udah kita buat tadi yaitu bola setengah bola kerucut besar dan kerucut kecil jadinya itulah 2 pi per 3 r pangkat 3 ditambah dengan sepertiga pi r kuadrat kali h. Oke. Terus dikurangi dengan sepertiga pi r kecil kuadrat ya dikalikan h min h besar min h kecil gitu. Oke, nah kita masukin r kecil kita yaitu r besar h min h kecil per h besar. Jadinya ini adalah 2 pi. Oh, ini harusnya R besar guys ya. Nah, R besar gitu. Ini R besar harusnya. Ini R besar. Nah, ya. 2 pi. R pangkat 3 per 3. Terus ditambah dengan sepi per 3 R kuadrat kali H. Terus dikurangi dengan pi per 3. Terus ini adalah R kuadrat H min H dikuadratin. Terus ini dibagi dengan H kuadrat. Terus dibagi dengan H min H gitu. Nah, ini kalau misalnya kita sederhanain, kita misalnya faktorin itu masing-masing, volume yang tercelup itu adalah 2 pi R pangkat 3 per 3 ditambah dengan, nah ini tuh bisa aku faktorin, jadinya pi R kuadrat, dan ini pi R kuadrat per 3 dikalikan H, ini aku bisa buat faktor jadi 1 min H min H pangkat 3 per H besar pangkat 3 gitu. Nah, kita tahu, kita dapat tadi volume tercelupnya adalah 0,4365. Kita udah tahu ya, jadi oh ya kita perlu mencari H besar ya. 0,4365 ya. Udah dapat nih. Nah, kita perlu cari H besar. H besar kita bisa lihat. Ya, kita H besar kita bisa lihat ini. Ini kan sebuah segitiga ya. Ya, kerucut itu kan miripnya sebuah segitiga. Kita ambil salah satu bagian dari si kerucut. Nah, ini H besarnya. Terus ini tuh adalah R. Jari-jari kan tentunya.
Nah, ya, betul. Nah, terus ini adalah sudutnya 30 derajat. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dari apa? Hukum dari trigonometri yaitu tan itu adalah depan per samping. Depannya adalah R dibagi dengan sampingnya adalah H. Nah, karena aku ingin cari H-nya, berarti H-nya adalah R per tan 30 derajat. Nah, ini kalau kita hitung, itu bakal berisi nilai 0,86 0,8663 gitu. 66 ini. Nah, karena udah dapat, hanya kita dapat sekian ini, ya kita tinggal masukin angkanya saja. Jadinya itu 0,4365 terus dengan 2 kali pi kali R-nya itu adalah 0,5 pangkat 3 ya. Karena kan diameternya satu ya. Kalau diameter satu berarti R-nya adalah D per 2 dong. Yaitu 0,5 meter. Sip. Nah, udah tinggal masukin angka. Ini 0,5 pangkat 3 dibagi 3. Hop nih, gede banget. Terus ditambah dengan pi R kuadratnya. Tambah dengan pi. R-nya itu 0,5 dikuadratin. Dibagi 3. H-nya itu 0,86. 0,866603. Tuh. Terus satu min H-nya itu 0,866603 dikurangi H kecilnya pangkat 3 bagi dengan 0,866603 pangkat 2. Pangkat 3 juga. Gitu. Nah, ini kalau misalkan diselesaikan, bakal dapat nih H-nya. H-nya adalah tuh, di sekitar harga 0,3358 meter. Gitu. Nah, karena hanya segini, hanya itu kan diukur dari ini ya. Dari dari ini nggak sih? Nggak sih. Aku nggak tahu Maya. Tapi di sini dari ini mah dari dia titik permukaan airnya sampai di pusat dari setengah bola. Ya kecilnya. Tapi kalau misalnya yang bagian yang tercelup, bagian yang tercelup itu bagian tercelup ya cukup. Itu kan seluruh ini ya dari sini sampai sini kan yang kita cari ketinggiannya. Ini adalah H1. Misalkan nih H1 gitu ya. Nah, berarti H1-nya adalah satu itu adalah sorry, H1 itu adalah H kecilnya tadi ditambah dengan jari-jarinya. Ini adalah bagian yang ketinggian yang tercelup semuanya. Jadi 0,3358 lalu ditambah dengan 0,5 atau ya bisa tidak 0,8358 meter itu. Nah, ini bagian tercelup ya. Nah, temukan lokasi garis air pada pelampung yang mengambang di air laut. Jadi ini adalah kita ukur dari yang bagian yang tercelup dari permukaan air. Nah, tapi kalau misalnya kita yang timbul, bagian yang timbul, bagian yang tidak tercelup. Jadi kan kita yang kita cari itu adalah H besar min H kecilnya kan, yang ini, yang tidak tercelup ini yang kita cari berapa ketinggiannya. Ya udah, jadi kalau gitu misalnya itu H2, yaitu adalah H besar min H kecil. H besarnya itu adalah 0,8358 itu dikurangi dengan 0,3358. Sorry, kok ini sih? H besarnya itu ini. Ya, H besar itu yang tadi 0,86, 0,86, 86, 86603. 03 dikurangi dengan si H kecil. Kecilnya itulah 0,3. 0,3358. Di sini kita bisa dapat kalau ini tuh itu 0,866 3 dikurangi dengan 0,3358. Itu adalah 0,5303 meter. Sip. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Kalau misalnya ada salah atau apa, bisa kabari aku ya. Untuk koreksi. Oke, makasih guys.